Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu di mana saja berada, kembali lagi kita di acara Bawaslu Menengah. Pada hari ini, di Hari Santri ini, kita akan membahas tema membangun peran santri dalam demokrasi berbasiskan pemilu dan pemilihan. Baik, di samping saya telah hadir keynote speaker kita pada hari ini, yaitu M. Abdul Ghani Harfa. Beliau adalah salah satu santri di Mandua, Kota Payakumbuh. Beliau juga ketua OSIS di sana. Baik, mungkin sebelum kita masuk, kita minta dulu kepada M. Abdul Ghani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Ghani Harfa, santri dari Mandua, Kota Payakumbuh, dan alhamdulillah di Mandua Payakumbuh itu sendiri saya menjabat sebagai Presiden OSIM. Kebetulan di Mandua Payakumbuh ini beda, bukan ketua OSIS tapi Presiden OSIM. Karena di sana tuh terlalu banyak eskom, sehingga sudah banyak ketua-ketua, dan kami mengambil inisiatif sendiri untuk yang lebih dituakan sebagai Presiden OSIM. Dan sekarang alhamdulillah saya berada di kelas 12 jurusan IPA dan bisa juga dipanggil Ghani. Baik, untuk selanjutnya kita akan bincang-bincang ya Ghani terkait dengan tema kita pada hari ini. Kira-kira menurut Ghani itu demokrasi itu menurut Ghani itu seperti apa? Baiklah, untuk demokrasi sendiri, menurut pendapat Ghani sendiri sebagai seorang siswa, demokrasi dapat kita artikan secara sederhana, yaitu dalam lingkungan siswa sendiri, dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Jadi di lingkungan kami sendiri sebagai siswa, kami mengartikan demokrasi itu seperti itu. Jadi bagaimana kami menghasilkan untuk kami dan oleh kami juga sesuatu itu. Lebih kurang seperti itu demokrasi menurut pendapat kami di lingkungan siswa, sebagai tentunya pemilih pemula untuk kedepannya lagi. Kami mengharapkan juga lebih paham demokrasi selanjutnya. Berarti dari siswa untuk siswa oleh siswa ya. Itu karena seperti itu. Baik. Mungkin kita juga tahu, mungkin di sekolah-sekolah lain ada yang namanya pemilihan OSIS. Kalau di mana tadi pemilihan OSIM, Presiden OSIM. Itu bagaimana prosesnya pemilihan Presiden OSIM itu di Mandua ini? Dalam pemilihan Presiden OSIM dan Wakil Presiden OSIM di Mandua Payakumbuh ini, alhamdulillah kami berusaha untuk memperkenalkan secara bertahap demokrasi yang seperti Abang bilang tadi. Jadi kami dalam pemilihan Presiden OSIM dan Wakil Presiden OSIM, kami terlebih dahulu mengambil dari perwakilan kelas. Jadi di kelas tersebut terlebih dahulu menseleksi siapa yang akan mewakilkan kelasnya dalam pemilihan Presiden OSIM dan Wakil Presiden OSIM. Jadi setelah ada utusan per kelas, jadi kami dari nanti ada juga KPU-nya dari Mandua Payakumbuh sendiri yang mendampingi sebagai tim penyeleksi itu. Jadi tim KPU OSIM Mandua Payakumbuh itu nanti yang menyeleksi perwakilan kelas. Nanti setelah dapat 3 paslon dan kemudian juga mengadakan kampanye, berdebat seperti layaknya seorang presiden. Alhamdulillah kami telah memperkenalkan demokrasi kepada teman-teman semua sebagai langkah awal pemilih pemula. Dan nanti puncak dari pemilu rayanya itu kami mengadakan pemilu seperti pemilihan presiden itu sendiri. Ada kotak suara itu sebelum pandemi ini.
Dan untuk tahun kemarin kami menyesuaikan seperti yang dibilangkan oleh Bapak Kepala tadi, kami memakai teknologi dalam pemilihannya, yaitu melalui Android saja. Dan alhamdulillah lah, 80% dari siswa itu antusias dalam acara tersebut. Berarti menurut kami pemilihan secara proses yang telah ini sampai itu menurut kami itu sudah demokratis atau apa belum? Alhamdulillah, yang saya rasakan bersekolah di Mandua Payakumbuh itu dari pihak guru, dari guru pembina OSIM juga telah memperkenalkan kepada kami sebagai siswa bentuk-bentuk demokrasi seperti yang demikian. Pemilihan presiden OSIM, pemilihan wakil presiden OSIM, dan mungkin dalam bentuk sederhana di kelas, dalam pemilihan ketua kelas pun kami telah diajarkan berdemokrasi. Menurut kami pemilu itu apa menurut kami? Seperti layaknya di Mandua Payakumbuh itu, menurut pendapat kami, pemilu itu sebuah rangkaian aplikasi dari demokrasi itu sendiri, yang dimana kedaulatan itu, kalau di sekolah, kedaulatan itu dari siswa. Bagaimana kita memberikan hak-haknya kepada siswa itu dalam memilih siapa yang akan menjadi pemegang jabatan-jabatan tertentu, untuk bagaimana proses di dalam organisasi di sekolah itu berjalan dengan lancar. Jadi pemilu kalau di lingkungan sekolah menurut kami itu sebagai kedaulatan untuk siswanya dengan memberikan hak-haknya untuk memilih siapa yang dia anggap baik dalam kemajuan sekolah. Ya, jadi di Indonesia itu kan ada yang namanya pemilu dan pemilihan. Pemilihan itu bisa dikatakan pilkada juga. Gani, kalau menurut kami pemilihan atau pilkada itu seperti apa? Untuk pilkada itu sendiri, pemilihan kepala daerah seperti gubernur atau wali kota, seperti tahun-tahun sebelumnya, itu salah satu dari bentuk demokrasi juga, yang sebagai pemilih pemula dan juga belum tentu terlalu paham tentang hal tersebut. Jadi kami sebagai siswa emang butuh sosialisasi tentang hal tersebut agar lebih paham, karena di masa sekarang sosialisasi itu sangatlah mudah karena kebanyakan sudah memiliki Android. Tahun kemarin kan Payakumbuh mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Menurut pandangan Gani yang mungkin bisa dikatakan pemilih yang milenial istilahnya, bagaimana, apakah sudah termasuk pemilihan yang demokratis atau belum? Untuk tahun kemarin yang Gani rasakan sendiri, pandemi Corona ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan saja, tetapi juga berpengaruh kepada berbagai bidang seperti ekonomi, politik juga sangat berpengaruh. Jadi dalam pemilihan pilkada tahun kemarin itu di Kota Payakumbuh sendiri, yang Gani rasakan sudah melalui tahap-tahap demokrasi itu sendiri, tetapi sebagai dampak pandemi ini banyak yang tidak seperti yang kita harapkan, seperti suara yang golput itu meningkat karena didasarkan oleh kecemasan masyarakat tentang corona atau di mana. Jadi yang kami rasakan itu sendiri sudah demokrasi, tetapi karena dampak pandemi ini cukup berpengaruh terhadap pemilihan tahun kemarin. Baik, dengan jabatan Gani sebagai Presiden OSIM, apa langkah-langkah yang akan Gani lakukan untuk membangun demokrasi di lingkungan tempat di lingkungan Mandua tersebut?
baik sebagai Presiden OSIM tentunya di madrasah dan menjadi public figure juga di tengah teman-teman itu sendiri. Dan kebetulan dalam pengenalan demokrasi kepada teman-teman, kebetulan periode Gani menjabat sebagai Presiden OSIM sudah hampir habis dan rencananya kami juga mau mengadakan pemilu tersebut. Langkah awal yang Gani lakukan mungkin dalam pengenalan pemilihan, bagaimana proses-proses pemilihan di dalam pemilihan Presiden OSIM dan Wakil Presiden OSIM seperti tahapan-tahapan yang sudah Gani jelaskan tadi, dan juga kepada teman-teman agar untuk lebih antusias dalam pemilihan tersebut dan tidak menyanyiakan hak pilihnya, karena itu sangat berpengaruh untuk menentukan siapa yang akan memimpin Mandua itu sendiri ke depannya. Gitu. Kalau boleh tahu jabatan ke Presiden OSIM itu berapa tahun? Seperti sekolah-sekolah pada umumnya, walaupun kami namakan dengan Presiden OSIM, jabatannya tetap 1 kali periode. Jadi untuk periode selanjutnya kami mengadakan 1 periode itu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Ya. Untuk selanjutnya kami mengadakan pemilu lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan sebagai Presiden OSIM di Mandua Payakumbuh itu juga boleh di kelas 10. Jadi kadernya itu kelas 10 dan kelas 11 sebagai bentuk demokrasi di sekolah. Baik, kita akan acara Bawaslu Manana. Saya pengetahuan Gani, Bawaslu itu seperti apa dan pekerjaan itu seperti apa? Nah, ya. Bawaslu di sependek pengetahuan Gani itu sendiri, yang jelas itu badan yang mengawas bagaimana kelancaran, mengatur, menjadwalkan acara pemilihan, yang tugas-tugas pokoknya yang demikian itu. Dan bagi Gani sendiri juga tidak terlalu paham itu sendiri apa itu Bawaslu, karena sebagai baru-baru menjadi seorang pemilih gitu, pemilih pemula gitu namanya. Perlu banyak belajar lagi. Perlu banyak belajar lagi, perlu banyak sosialisasi, dan bukan Gani sendiri, untuk teman-teman yang lain juga. Soalnya kami emang butuh edukasi mengenai demikian untuk kelancaran dan untuk kemajuan demokrasi di Indonesia sendiri. Baik, terima kasih Dol Gani apa yang telah berkenan hadir dalam acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi sahabat Bawaslu di mana saja berada. Baik, demikian dari kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu.